Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Pranita Nimpunan NIM 220 103 110 100 dari mahasiswa UIN Malang, program studi PGMI kelas D, yang akan menjelaskan tentang perbandingan kurikulum merdeka di Indonesia dan kurikulum pendidikan di Amerika Serikat. Sebelum menuju ke tujuan kurikulum, materi kurikulum, terus organisasi kurikulum, strategi pembelajarannya, dan evaluasinya, kita itu harus tahu alasan dirubahnya kurikulum setiap zaman. Jadi itu ada yang ceritanya itu dirubah kurikulum itu nggak harus tetap, jadi itu harus berubah seiring zaman. Itu kenapa gitu? Nah, yang pertama, agar relevan dalam perkembangan zaman, karena zaman itu nggak melulu tentang kurikulum yang sama gitu. Yang kedua, dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. Dan yang ketiga, yaitu menyiapkan generasi masa depan yang visioner. Nah, lalu kurikulum yang baik itu seperti apa sih? Kurikulum yang baik itu adalah kurikulum yang sesuai pada zamannya dan yang tidak mengekang atau memaksa semua sivitas akademika. Sudah tahu kenapa kurikulum itu dirubah, kita masuk ke tujuan kurikulum merdeka dahulu. Nah, tujuannya yaitu terciptanya pendidikan yang menyenangkan bagi siswa dan guru, menekankan pada pengembangan keterampilan dan karakter sejalan dengan nilai-nilai bangsa. Hal ini juga berupaya untuk menyederhanakan kurikulum sebelumnya, menjadikan pendidikan lebih inklusif dan kreatif, serta mengatasi krisis pendidikan yang ada di negara Indonesia tersebut. Kurikulum dirancang lebih fleksibel, memungkinkan siswa memilih mata pelajaran berdasarkan minatnya dan mengurangi beban akademik, sehingga menumbuhkan kreativitas pada guru dan pada siswanya untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Nah, yang jadi tuh dulu itu kan ada kurikulum 2013. Nah, ini tuh lebih pensederhanaannya itu pada kurikulum Merdeka. Lanjut, kita bandingkan dengan tujuan kurikulum pendidikan di Amerika Serikat. Secara umum, dirumuskan dalam 5 poin. Nah, 5 poin itu apa aja? Untuk mencapai kesatuan dalam keragaman, untuk mengembangkan cita-cita dan mempraktikkan demokrasi, untuk membantu pembangunan individu, untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat, dan untuk mempercepat kemajuan nasional. Selain itu, Amerika Serikat juga mengembangkan visi dan misi pendidikan gratis pada anak usia sekolah hingga masa 12 tahun. Dan biaya mengembangkan pola desentralisasi, maka manajemen pendidikan di Amerika Serikat dikelola berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat gitu. Nah, di Amerika Serikat juga ada yang namanya macam-macam kurikulumnya, tidak hanya satu. Nah, kita tuh sama kayak di Indonesia. Di Indonesia itu kurikulum awal kan kurikulum KTSP atau 2006. Terus kurikulum K13 atau kurikulum 2013. Terus habis itu baru ada kurikulum Merdeka. Nah, di Amerika Serikat juga sama. Di situ ada kurikulum formal dan informal, kurikulum tersembunyi, kurikulum nol, dan kurikulum jarak fisik. Ini kita masuk pembahasan materi. Pada materi kurikulum Merdeka, apa aja sih yang disampaikan pada materi kurikulum Merdeka itu? Yang pertama yaitu pengembangan soft skill dan karakter siswa. Dan yang kedua ada materi esensial. Nah, apa sih materi esensial? Materi esensial adalah materi atau mata pelajaran yang penting yang harus dikuasai dan dipahami oleh siswa. Dan materi yang berkelanjutan yang ada pada semua jenjang kelas atau fase pendidikan. Nah, itu. Yang ketiga yaitu pembelajaran yang fleksibel. Yang fleksibel itu apa? Belajar itu waktunya kapan aja dan bisa di mana aja. Itu untuk kurikulum Merdeka. Kalau materi yang diajarkan pada kurikulum pendidikan di Amerika Serikat itu berdasarkan tingkat pendidikannya. Nah, apa aja tingkat pendidikannya? Pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, materi yang diajarkan meliputi bahasa Inggris, matematika, sains, sejarah, seni, dan pendidikan jasmani. Pada tingkat pendidikan tinggi atau biasanya kuliah, itu ada materi
tergantung pada program studi yang diambil. Sama seperti di Indonesia, kuliah juga ada program studi yang diambil. Contohnya bisnis, teknik, kedokteran, hukum, seni, dan lain-lain. Itu adalah strategi pembelajaran yang digunakan. Nah, di sini ada strategi pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum Merdeka. Apa aja? Yang pertama, pembelajaran fleksibel. Pembelajaran fleksibel itu bisa dilakukan di mana aja dan kapan aja pastinya ya. Untuk yang kedua yaitu pembelajaran kolaboratif. Nah, di sini siswa didorong untuk bekerja sama dalam kelompok kecil, berbagi ide dan mencapaikan tujuan pembelajaran secara kolektif. Yang ketiga yaitu experiential learning. Apa itu? Menekankan pembelajaran melalui pengalaman langsung dan refleksi atas pengalaman itu. Dan yang keempat, pembelajaran berbasis simulasi. Pembelajaran ini melibatkan siswa dalam pengalaman simulasi yang menggambarkan situasi kehidupan nyata, memupuk kerja sama tim, dan memecahkan masalah. Yang kelima ada eksplorasi mandiri. Di sini siswa mengembangkan pertanyaan, menyelidiki, dan menemukan jawaban melalui eksplorasi mandiri. Dan yang terakhir yaitu pemanfaatan platform pendidikan. Nah, di sini tuh memanfaatkan platform seperti Merdeka Mengajar untuk pembelajaran mandiri dan webinar untuk mendukung implementasi kurikulum. Dari strategi-strategi ini sudah jelas bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif, kolaborasi, dan pemecah masalah di kalangan siswa, selaras dengan tujuan kurikulum Merdeka yang saya tekankan di bab awal tadi. Berbeda dengan model pembelajaran atau strategi pembelajaran yang ada di Amerika Serikat. Yang pertama yaitu pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Di situ, strategi ini kan bertujuan untuk membantu siswa memahami konsep-konsep melalui pemecahan masalah. Kedua yaitu pembelajaran kolaboratif, sama seperti kurikulum Merdeka tadi. Di situ metodenya siswa membagi dengan kelompok kecil. Yang ketiga yaitu pembelajaran terbalik atau flipped learning. Flipped learning ini siswa mempelajari materi sebelumnya di rumah melalui sumber daya yang disediakan oleh guru dan menggunakan waktu di kelas untuk memahami konsep melalui diskusi dan aplikasi praktis. Yang terakhir yaitu pembelajaran inquiry atau inquiry learning. Di sini strategi ini menimbulkan tekanan pada penjelajahan, eksperimen, dan penemuan sendiri oleh siswa. Nah, dalam strategi ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan siswa, memotivasi mereka, dan membantu mereka memahami materi pelajaran secara mendalam sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada di kurikulum pendidikan Amerika Serikat. Selanjutnya ada organisasi kurikulum untuk mensupport kurikulum tersebut. Dari kurikulum Merdeka tidak menciptakan organisasi kurikulum lagi karena kurikulum Merdeka menggunakan akar pikiran yang fleksibel. Jadi belajar di mana aja dan kapan aja. Otomatis tidak membutuhkan organisasi untuk membantu kurikulum tersebut. Tetapi di kurikulum pendidikan Amerika Serikat, dia menciptakan organisasi yang pertama yaitu National Council for the Social Studies atau NCSS. Apa itu NCSS? NCSS merupakan salah satu organisasi yang mempublikasikan karya akademis terkait pendidikan sosial studi di Amerika Serikat. Yang kedua yaitu gerakan Fermentaso atau yang bisa disebut gerakan kepercayaan masyarakat terhadap profesionalitas sekolah negeri. Dan yang ketiga yaitu organisasi guru sejarah, asosiasi sejarah Amerika, dan organisasi sejarawan Amerika. Sudah jelas di situ sesuai dengan namanya, organisasi ini berkomitmen mendukung upaya Komisi Bradley untuk mendukung pengembangan sejarah-sejarah di Amerika. Ini adalah evaluasi kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu evaluasi pembelajaran. Di evaluasi pembelajaran dalam rangka kurikulum Merdeka dapat dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan pihak terkait lainnya. Dan yang kedua adalah studi kasus. Studi kasus telah dilakukan untuk menilai implementasi kurikulum Merdeka yang ada di sekolah. Yang ketiga, penggunaan metode penilaian. Berbagai metode penilaian seperti soal pilihan ganda, IC, dan
penilaian praktik telah digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar siswa. Dan yang terakhir yaitu platform Merdeka Mengajar. Platform yang digunakan untuk mendukung implementasi kurikulum Merdeka memungkinkan siswa belajar mandiri dan mengikuti webinar untuk meningkatkan pemahaman terhadap kurikulum. Nah, metode-metode evaluasi ini membantu memantau kemajuan dan efektivitas kurikulum Merdeka dalam meningkatkan mutu pendidikan dan mendorong pengembangan soft skill dan karakter dari peserta didik. Itu ada evaluasi kurikulum dari Amerika Serikat. Nah, evaluasi yang dilakukan pada kurikulum Amerika Serikat ini meliputi berbagai aspek, yaitu kualitas pendidikan, jenis kurikulum, dan faktor lain yang mempengaruhi organisasi kurikulum. Di Amerika Serikat, evaluasi kurikulum dilakukan oleh ahli yang bekerja dalam evaluasi kurikulum. Dan Amerika Serikat merupakan negara paling maju dalam organisasi profesi evaluasi. Beberapa alat evaluasi canggih yang digunakan di Amerika Serikat meliputi teknologi canggih. Evaluasi kurikulum di Amerika Serikat dilakukan secara berkala dalam mata pelajaran matematika, membaca, ilmu pengetahuan, menulis, seni, kewarganegaraan, ekonomi, dan lain-lain. Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan rencana untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program. Evaluasi juga menerapkan pemilihan kriteria, pengumpulan data, dan analisis. Para ahli mendefinisikan evaluasi kurikulum dengan berbagai pengertian. Selain itu, terdapat evaluasi belajar lokal dan nasional yang dilakukan oleh sekolah dan lembaga swasta seperti ITS. Hasil evaluasi dimasukkan ke dalam laporan yang disebut sebagai rapor negara yang digunakan untuk perbandingan kualitas sekolah yang dievaluasi terhadap kualitas atau prestasi belajar siswa secara nasional. Akhir ada kelebihan dan kekurangan. Nah, ini kelebihan dan kekurangan ini sudah pasti ada ya, meskipun kurikulumnya sangat baik, sangat bagus, sudah pasti ada kekurangannya. Jadi setiap kelebihan sudah pasti ada kekurangan. Yang pertama yaitu saya akan membacakan kelebihan dan kekurangan dari kurikulum Merdeka dulu. Nah, kelebihannya yaitu pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa itu pas. Terus guru dapat memilih metode yang tepat untuk mengajar. Meningkatkan kreativitas siswa juga, terus meningkatkan motivasi siswa untuk belajar, dan yang terakhir meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Lanjut ke kekurangannya. Kekurangannya apa aja? Yaitu mengurangi standarisasi pendidikan, terus memerlukan peran aktif siswa dalam pembelajaran, dan gurunya juga harus ikut aktif begitu. Dan terakhir memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih besar. Selanjutnya akan membacakan kelebihan dan kekurangan kurikulum pendidikan di Amerika Serikat. Yang pertama yaitu kelebihannya dulu. Kelebihannya yaitu fleksibilitas. Jadi dia tuh juga fleksibel, tapi tidak sefleksibel kurikulum Merdeka. Terus pendidikannya berbasis luas. Setelah itu keberagaman dan inklusivitas. Dan yang terakhir ada kegiatan ekstrakurikuler. Jadi ekstrakurikuler itu di situ ada kayak, kalau di Indonesia kan sunnah, kalau di situ tuh jadi mata pelajaran atau wajib gitu. Selanjutnya ada di kekurangan. Kekurangannya biayanya terlalu mahal. Jadi kalau dibandingkan dengan negara lain, negara Amerika Serikat ini lebih mahal. Setelah itu pengujian yang standar saja, padahal biayanya mahal. Yang ketiga, ketimpangan pendidikan. Dan yang terakhir, spesialisasi di awal. Gitu. Sekian presentasi yang saya jelaskan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.